Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Yang tidak hadir hari ini siapa? Semuanya hadir, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi bersama Ibu sekarang. Kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Narifki ya. Ayo, dipimpin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, iya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kemarin 10 November kita peringati sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Nah, untuk memberikan semangat kepada kita, jiwa pemuda dan pemudi kita ya, kita sekarang menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung. Sudah hafal lagu Halo Halo Bandung? Tahu? Bisa? Nah, untuk lebih semangat semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap ya? Siap. Bagaimana Halo Halo Bandung, semuanya sudah hafal? Sudah. Sudah pernah ke Bandung? Sudah. Siang hari, malam hari? Ada yang siang, ada yang malam. Kalau siang hari bagaimana perjalanannya? Panas. Berarti kalau panas ada apa? Ada matahari. Matahari itu apa? Sumber cahaya. Kalau malam hari kalian tetap bisa melihat suasana di kota Bandung atau di kota Tasik? Masih bisa tidak? Masih? Karena ada apa? Karena ada bulan. Kemudian ada apa? Ada lampu, ada sinar lampu ya di sepanjang jalan ataupun di rumah-rumah yang kita lalui. Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, untuk pembelajaran kali ini jangan lupa kita harus mengerahkan semua semangat kita untuk belajar agar belajarnya itu lebih bermakna, bermanfaat, dan kaliannya juga jadi paham. Siap untuk belajar hari ini? Ya! Wah, semangat sekali hari ini. Ibu senang kalau semangatnya seperti ini. Nah, sebelumnya nih, kita sudah belajar tentang sifat-sifat bunyi. Ibu mau tanya, masih ingat tidak? Ketika kita belajar tentang sifat-sifat bunyi, bunyi itu dapat kita dengar melalui alat indera apa? Pendengaran. Apa alat yang pendengaran pada manusia? Telinga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 1. Mencari tahu sumber cahaya. 2. Sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, kita akan belajar juga tentang keterkaitan cahaya dengan alat penglihatan. Kenapa menggunakan alat penglihatan? Karena cahaya itu dapat kita lihat menggunakan alat indera apa?
Mata. Mata itu adalah alat indera penglihatan. Selanjutnya yang keempat, kita juga akan belajar tentang penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Coba, Ibu mau tanya nih. Kalian, kalau misalkan pagi-pagi bangun tidur nih, biasanya kan habis bangun tidur, mata pertama kali terbuka. Ternyata kalian kesiangan, mama kalian sudah membukakan gordeng. Tiba-tiba kalian terbangun karena ada sinar matahari. Apa yang kalian rasakan? Panas, kemudian gerah. Kena mata gimana? Silau. Betul, kata Hasbi. Yang kencang dong Hasbi. Kalau terkena mata itu akan silau. Jadi bahwa mata kita itu adalah alat yang digunakan untuk melihat cahaya. Nah, di sini banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita yang berhubungan dengan cahaya. Coba kalian, kalau tidak ada cahaya, misalkan malam hari nih, kemudian mati lampu, kalian bisa melihat suasana di sekitar kalian tidak? Tidak. Tapi kalau ketika lampunya menyala kembali, kalian bisa melihat di sekitar tidak? Bisa. Jadi cahaya itu bermanfaat tidak untuk kehidupan kita? Bermanfaat. Nah, Ibu mau tanya, cahaya yang kalian ketahui itu apa saja? Matahari, terus lampu, api, apalagi? Ayo, kompor, boleh. Senter, apalagi? Ada lagi? Lilin dan sebagainya. Nah, coba lihat nih di gambar yang kedua ini. Apa yang kalian lihat? Sinar matahari yang masuk kemana? Ke kaca, ke jendela. Biasa kalian lihat di kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan belajar. Ini termasuk sifat cahaya yang mana? Kalian belum tahu kan? Nah, hari ini kita akan belajar apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu termasuk tidak ke dalam sifat-sifat cahaya. Kemudian ini, kalian sering bercermin? Suka bercermin? Suka. Biasanya kapan kalian bercermin? Pagi hari sebelum berangkat sekolah. Iya. Selanjutnya nih, ada apa ini? Ada gelas, kemudian ada senter. Apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat ya. Selanjutnya ini apa? Ada apa? Ada pensil? Ada gelas. Nah, betul sekali. Nanti kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Jadi, apa sih itu cahaya? Kalian tadi sudah menyebutkan, Bu, cahaya itu matahari, lampu, apalagi lilin dan sebagainya. Kemudian kalian juga tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Jadi cahaya itu apa? Coba, ada yang berani tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi. Betul. Cahaya itu termasuk sumber energi tidak? Termasuk energi? Termasuk energi, betul. Jadi cahaya itu adalah sumber energi. Jadi cahaya adalah energi yang dapat kita lihat dengan apa? Dengan mata. Jadi kita sepakati bahwa cahaya itu apa? Sumber energi yang dapat dilihat oleh mata kita sebagai alat indera penglihatan. Ya, gimana Siti Dewi? Jadi sumber cahaya itu apa? Segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Baik, kata Siti Dewi, sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Dapat kita sepakati? Iya, siap? Nah, hari ini kita akan belajar dalam kelompok. Namun biasa, walau kita belajar dalam kelompok, tetap tanggung jawab masing-masing mengerjakan seluruh anggota kelompoknya. Jangan hanya memaksakan satu orang untuk mengerjakan, karena harus bekerja dalam kelompok.
Nah, nanti kita akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Siap untuk melakukan percobaan? Siap tidak? Siap percobaan? Siap. Siap kelompok 1 untuk percobaan? Siap. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Iya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan beberapa tayangan nih. Ini ada sumber cahaya ya. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat itu adalah bentuk atau rupa yang tampak dari suatu benda. Jadi kalau sifat cahaya, bentuk dari cahaya. Contohnya yang tadi, sinar matahari kok bisa, Bu, masuk ke dalam rumah melalui jendela ya? Nah, akan kita jawab di sini. Nah, ini ada yang tampilan yang pertama tentang sifat-sifat cahaya. Namun sebelum itu, Ibu sekarang akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Kelompok 1. Kelompok 2, mohon maaf Pak Rafiq, minta tolong ya. Kelompok 3. Nah, sekarang silahkan kalian lihat dulu LKPD-nya. Pelajari terlebih dahulu, jangan lupa diisi terlebih dahulu identitas dari LKPD tersebut. Silahkan. Ini bahan ajar ya, untuk kalian pelajari bersama dengan teman kelompoknya. Sudah? Iya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, selain kita dipandu oleh LKPD, kita juga akan melaksanakan percobaan. Nah, untuk kalian memberikan lagi pengetahuan lebih banyak, kalian bisa baca di bahan ajarnya ya. Dan juga Ibu akan tampilkan di beberapa slide PowerPoint yang Ibu telah buat dan Ibu sajikan untuk kalian. Nah, sudah dibaca LKPD-nya? Petunjuknya sudah dibaca belum? Sudah? Sudah dibaca petunjuk dalam LKPD-nya? Iya. Nah, hari ini karena kita akan melakukan percobaan ya, berarti nanti akan ada alat dan bahan yang akan kalian gunakan dan akan kalian bawa di depan. Nah, sebelum itu, coba perhatikan dulu ke depan. Di sini ada beberapa gambar mengenai sifat-sifat dari cahaya yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ini sifat yang pertama. Nanti kalian cari tahu sifat yang pertama itu apa dan kalian akan temukan dalam percobaan. Kemudian kalian eksplorasi dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Nah, yang pertama nih, ada sifat cahaya yang pertama. Apa yang kalian lihat dari sifat pertama dari sifat-sifat cahaya ini? Bagaimana? Matahari. Melihat matahari. Bagaimana mataharinya? Menghasilkan apa? Mataharinya menghasilkan cahaya. Bagaimana bentuk cahayanya? Belok ke kanan ke kiri tidak? Tidak. Bagaimana bentuknya cahayanya? Lurus. Kemudian, sifat yang kedua. Ada apa ini? Ada senter sebagai apa? Sumber cahaya, benar. Kemudian ada apa ini? Ada mangkuk bening. Berarti ini menunjukkan bahwa bagaimana? Cahayanya nembus ya. Kemudian ada sifat yang ketiga nih. Ada senter. Kemudian senter itu diarahkan kemana? Ke cermin atau ke kaca. Selanjutnya. Kemudian ada sifat yang keempat nih. Apa ini? Ada kolam ikan. Terus ada siapa? Ada manusia. Kalian penasaran kan? Penasaran? Siap untuk uji coba?
Siap. Nah, untuk itu sebelum kalian uji coba harus ada perwakilan kelompoknya untuk mengambil alat bahan yang kalian butuhkan untuk percobaan. Silakan perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk ke depan mengambil ini. Awas hati-hati. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 sudah semua alat bahannya? Baik, kelompok 2, kelompok 3. Kalau sudah, silahkan kalian ikuti langkah kerja yang ada dalam LKPD untuk membuktikan sifat-sifat cahaya tadi yang sudah kita lihat dalam tayangan PPT yang Ibu tadi tayangkan ya. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok, kalian kerjakan bersama kelompok, dan jangan lupa isi hasil dari percobaan kalian tuangkan dalam LKPD yang sudah disediakan. Nampak tidak cahaya dalam kertas ini? Padahal di sini ada berapa karton? Ada 3 karton, tapi cahaya ini bisa ke sini, bisa nampak di kertas karena apa? Merambat lurus melalui apa? Yang sudah dilubangi. Benar, ayo boleh. Berarti kalian silakan sekarang boleh tuangkan dalam LKPD untuk percobaan yang pertama. Kalau sudah di percobaan pertama, kalian boleh melanjutkan ke percobaan yang kedua sesuai dengan langkah kerja arahan dalam LKPD. Percobaan yang kedua tentang apa? Membuktikan bahwa cahaya itu bagaimana? Cahaya menembus benda bening. Silakan sediakan alat bahan yang diperlukan. Kemudian jangan lupa kalian perhatikan dan teman yang lainnya bisa memperhatikan juga menuangkan dalam LKPD ya. Terlihat tidak? Terlihat cahaya menembus apa? Gelas yang berisi air. Coba, gelas dan air itu transparan atau gelap? Transparan. Jadi cahaya itu bisa menembus benda yang bagaimana? Transparan. Sehingga cahaya itu bisa tembus dan terlihat di dalam apa ini? Di dalam buku. Sudah terbukti percobaan kedua? Iya. Kalau seperti itu silakan kalian tuangkan dalam LKPD ya. Sekarang sedang sedang menuangkan dalam LKPD hasilnya ya. Silahkan. Kalau sudah boleh lanjutkan ke percobaan yang ketiga ya. Sifat cahaya yang ketiga itu apa? Di dalam LKPD apa katanya? Selanjutnya adalah membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Ayo boleh disiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuktikan sifat cahaya yang ketiga. Kelompok 4 sedang menguji percobaan yang ketiga. Coba, Julfi dan Gian. Alat dan bahan yang digunakan apa ini? Kaca. Selanjutnya, senter. Iya, coba. Kalian perhatikan. Julfi mengarahkan senter kemana? Ke cermin. Senter diarahkan ke cermin. Kemudian, apa yang kalian lihat dalam kertas ini? Ada cahaya. Berarti ini menunjukkan bahwa cahaya senter yang mengarah ke cermin itu oleh cermin dibagaimanakan? Bisa gimana? Dipantulkan sehingga bisa terlihat di mana ini? Di kertas. Silahkan. Sudah tahu percobaan yang ketiga sudah terbukti? Boleh dituangkan dalam LKPD-nya. Ada yang mengalami kesulitan? Boleh ditanyakan atau boleh meminta ibu. Nanti ibu bantu arahkan. Sekarang kelompok 4 masuk ke percobaan keberapa? Percobaan keempat. Coba kalian perhatikan dari pinggir dari permukaan gelas. Coba, bagaimana yang kalian lihat pensil tersebut? Pensil yang di luar dengan pensil yang di bawah dalam air? Beda? Apa bedanya? Di luar kecil, di dalam besar. Gimana? Di luar kecil, di dalam besar.
Kalau yang di atas ini kecil, kalau yang di bawah ini besar. Lihat, di permukaan ini pensilnya terlihat patah tidak? Lihat. Terlihat seolah patah ya? Nah, ini menunjukkan kalian ketika melihat apa? Melihat tadi ya, ikan dalam kolam. Seolah besar, seolah dekat. Padahal itu kecil dan jauh. Itulah sifat cahaya yang keempat, bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Betul. Sudah selesai menuangkan semua langkah-langkah kemudian hasil dari percobaannya, dari percobaan 1, 2, 3, dan 4. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, selama kalian melakukan percobaan, apakah kalian mengalami kesulitan tidak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari kalian sudah melakukan percobaan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, mari kita lanjutkan dengan mengkonfirmasi apakah hasil percobaan kalian, hasil diskusi kalian dengan video yang akan Ibu tampilkan di depan. Halo anak-anak Butrida semuanya. Sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Apa itu cahaya? Anak-anak, sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, coba barusan sudah memperhatikan, melihat tayangan video mengenai sifat-sifat cahaya yang sudah kalian tadi uji coba juga kan? Nah, coba dari tayangan video barusan dengan apa yang kalian lakukan dalam percobaan, terdapat persamaan atau tidak? Ada persamaan tidak? Ada. Dari percobaan 1, 2, 3, dan 4, kalian sudah melakukan percobaannya sesuai dengan langkah di LKPD dan sama dengan yang di tayangan video tidak? Sesuai tidak? Sesuai. Baik, kalau misalkan seperti itu, kalian sudah melakukan percobaan, sudah diskusi dalam kelompok, sudah juga dikonfirmasi dengan tayangan video, silakan kalian sekarang tuangkan kesimpulan kalian dalam LKPD dengan bentuk peta pikiran. Sudah selesai ya semuanya? Untuk membuat peta pikiran. Nah, sekarang mari kita diskusikan hasil dari kalian bekerja dalam kelompok, melakukan percobaan, juga melihat tayangan video. Kita presentasikan dari setiap kelompoknya. Siapkan perwakilan kelompoknya yang akan mempresentasikan. Siapa yang sudah siap, yang berani ke depan? Siti Dewi. Baik, Siti Dewi boleh ke depan ya, biar terdengar oleh teman-temannya. Sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Contohnya matahari. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Cahaya menembus benda bening. Baik, berarti Siti Dewi bersama kelompoknya telah melaksanakan percobaan sesuai dengan langkah LKPD sehingga bisa sama dengan yang ada dalam tayangan video. Nah, sekarang kita berikan apresiasi untuk Siti Dewi. Ingat tepuk jempol? Ingat, mari kita berikan tepuk jempol untuk Siti Dewi. Tepuk jempol. 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 Bagus. Tepuk tangan untuk Siti Dewi. Boleh silakan duduk kembali. Boleh, silakan duduk kembali ya. Nah, karena pemaparan semua kelompok sudah semuanya dan juga tadi dari pemaparan setiap kelompok disamakan dengan kelompok yang lain, tidak ada perbedaan, semuanya sama, melakukan sesuai dengan langkah kerja yang ada dalam LKPD, kemudian sesuai dengan tayangan video. Di sini Ibu mau tanya siapa yang mau bertanya tentang hal yang belum dipahami. Ayo, ada yang mau bertanya?
Sudah dipahami semuanya? Sudah paham mengenai cahaya itu apa, sumber cahaya apa saja, sifat-sifat cahaya itu apa saja? Ada yang belum dipahami? Cung? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham? Tidak ada yang tidak dipahami? Kelompok 4 sudah paham? Kelompok 5 sudah. Yakin? Yakin? Yakin. Nah, kalau misalkan sudah, tadi dari tayangan video, kemudian kalian juga percobaan, juga kalian tadi diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Tadi dari kalian menguji coba, melakukan percobaan, dengan yang dilakukan dalam video, uji coba yang dalam video itu sama atau tidak? Sama tidak? Sama. Dan hasilnya sama tidak? Sekarang kalian sudah bisa melihat bagaimana sifat-sifat cahaya dari hasil percobaan. Bisa dilihat? Bisa dipahami? Baik, kalau misalkan bisa, coba Ibu mau tahu nih, siapa yang berani boleh menjawab ya? Jadi cahaya itu apa katanya tadi? Sumber energi atau energi yang bagaimana? Energi yang Yang dapat? Yang dapat? dilihat oleh mata. Sekali lagi, Rapik yang kencang gimana? Cahaya adalah? Sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Mata. Benar? Benar. Boleh tepuk tangan untuk Rapik. Kemudian apa lagi? Lilin. Nah, yang kalian sebutkan barusan itu disebut apa? Disebut apa Siti Dewi? Sumber cahaya. Disebut dengan sumber cahaya. Jadi sumber cahaya itu apa? Cung, siapa yang berani? Bagaimana? Sesuatu yang menghasilkan cahaya. Baik, tepuk tangan untuk Siti Dewi. Cung, siapa yang berani menyebutkan apa saja sifat-sifat cahaya yang sudah kita temukan dalam percobaan? Tazkia Arimbi. Baik, apa saja sifat-sifat cahaya? Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantau. Iya. Nah, karena tadi kita sudah dapat menyimpulkan apa hasil dari pembelajaran hari ini, kita sudah belajar mengenai pengertian cahaya, sumber cahaya itu apa saja, sifat-sifat cahaya apa saja. Ada 4 sifat cahaya ya barusan kan? Nah, Ibu mau tanya nih, dari keempat sifat-sifat cahaya tersebut, contoh, dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temukan apa? Matahari itu sebagai sumber cahaya. Coba Ibu mau tanya, contoh sifat-sifat cahaya yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya merambat lurus. Baik, Rapik. Tadi menyebutkan bahwa cahaya merambat lurus. Contohnya apa, Rapik? Ada kaca. Kaca itu termasuk benda bening atau benda gelap? Bening. Benda bening. Berarti itu menunjukkan bagaimana Nuryani? Bahwa cahaya itu dapat menembus ke kaca. ke kaca. Kalau kaca itu ternyata benda transparan atau benda bening. Cahaya itu dapat dipantulkan. Contohnya apa, Rapik? Senter kepada cermin. Senter kepada cermin dipantulkan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya bagaimana cahaya yang dipantulkan itu bisa kita lihat di mana? Ketika kita bercermin. Iya, kata Rafiq bahwa sifat yang ketiga cahaya itu dapat dipantulkan. Contohnya ketika kita bercermin. Sifat cahaya yang keempat apa? Cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa? Bagaimana, Rafiq? Melihat ikan dalam kolam. Melihat ikan dalam kolam. Bagaimana katanya? Kolam itu terlihat seperti Dangkal. dangkal. Dan ikan di dalam kolam itu bagaimana?
Itu merupakan contoh dari sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cahaya itu bermanfaat tidak bagi kehidupan manusia? Bermanfaat. Kita ketika tidak ada cahaya dapat melihat atau tidak? Tidak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika mati lampu pada malam hari, kita bisa melihat suasana di sekitar tidak? Tidak. Jadi cahaya itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sudah selesai melakukan percobaan, sudah kita simpulkan juga pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan LKPD-nya boleh dikumpulkan beserta dengan bahan ajarnya oleh perwakilan kelompoknya saja. Nah, untuk sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Baik, karena waktunya juga sudah selesai, kemudian juga terlihatnya sudah semua dikerjakan ya, silakan soal evaluasinya boleh dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di tema 5 ini, pembelajaran kedua berarti besok kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya yang berikutnya. Salah satunya bagaimana bisa terbentuknya pelangi. Nah, penasaran? Nah, kalau penasaran, kalian boleh baca terlebih dahulu di rumah di tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Di sana ada bagaimana sifat cahaya, salah satunya adalah bagaimana terbentuknya pelangi. Nah, silahkan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya hari ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga semangatnya, jaga kesehatannya ya. Mohon maaf apabila Ibu selama pembelajaran hari ini banyak salah. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Iya, terima kasih. Salamkan salam Ibu kepada orang tua kalian. Mohon maaf. Silahkan sekarang dipimpin dulu doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini oleh Saudara Rifki ya. Ayo Rifki silahkan pimpin dulu teman-temannya berdoa ya. Alhamdulillah.